Kalau mau tuh anak ditemuin, tolong sediain kepala kerbau. Sampailah di pintu rimba nih. Di pintu rimba memang nuansa magisnya luar biasa banget ya. Ngap, sunyi, lembab. Nah tiba-tiba selang berapa menit dia pindah lagi tuh. Gue tengah deh. Kata gue, kenapa sih ini si Arif ya kan? Halo teman kisah, kembali lagi dengan gua Ilva di channel Kisah Pendaki. Kali ini gua kedatangan salah seorang narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Buat teman-teman pasti sudah nggak asing sama abang yang satu ini. Halo bang. Halo kak. Apa kabar? Sehat kak? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman belum ada yang kenal abang. Bisa bang untuk memperkenalkan diri? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Indra dari Besok Pagi. Thank you banget nih Kak Elva udah mengundang gue di channel Kisah Pendaki. Sama-sama. Oh iya bang, dengar-dengar punya YouTube channel juga ya? Punya. Apa bang namanya? Besok Pagi. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk ditonton dan di-subscribe channel Besok Pagi. Dan buat teman-teman yang ingin membeli perlengkapan pendakian, outdoor, jangan lupa ke Angsana Outdoor karena di sini perlengkapannya sangat lengkap. Dikepoin aja ya Angsana Outdoor-nya. Oke, Bang Indra mungkin bisa sedikit cerita selama di pendakiannya. Oke, kali ini gue ingin membagikan suatu cerita gue saat pendakian gue di Gunung Sindoro. Di sini gue nggak mau nyebutin tahun karena agak sensitif nih di cerita gue kali ini. Di situ gue mengalami kejadian-kejadian mungkin yang di luar batas nalar gue ya, terutama kepada dua teman gue nih. Dan memang saat pendakian Sindoro itu sebenarnya ditutup, tapi gue memaksakan untuk naik, kurang lebihnya seperti itu. Yang mau dengar cerita lebih lanjut dari Bang Indra, langsung aja kita dengar kisah dari Bang Indra. Terima kasih buat teman-teman Kisah Pendaki. Kali ini gue ingin membawakan suatu cerita gue saat di pendakian Gunung Sindoro. Waktu pendakian di Gunung Sindoro ini gue bersama 4 rekan gue nih. Fa, Nardi, Mange ini sering banget nih naik gunung sama gue ya kan. Dan sering gue ceritain juga nih di setiap perjalanan pendakian gue. Yang satunya lagi Arif dan Kumis. Gue waktu itu merancangkan pendakian setelah gue 1 hari pas gue wisuda lah ya kan. Pas wisuda. Kenapa gue merencanakan pendidikan setelah wisuda? Karena memang pada saat itu gue mempunyai misi dalam waktu gue kuliah. Gue harus wisuda ngangkat toga ketika gue udah mendaki semua gunung di Pulau Jawa. Nah, tepatnya pada tahun itu gue wisuda nih. Akhirnya gue merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro bersama 4 rekan gue. Akhirnya setelah kita mempersiapkan semua perlengkapan nih, seperti biasa ya kan, sudah diskusi segala macam, kita mulailah bergerak dari Jakarta menggunakan bus sampai di terminal Wonosobo. Di Wonosobo kita langsung transit lagi karena waktu itu rencananya melakukan pendakian via Kledung. Namun pada akhirnya setelah sampai base camp, jalur Kledung ditutup nih. Di situ gue dijelaskan kalau ada musibah yang nggak mau diharapkan semua orang lah. Di sini ada pendaki hilang dan jasadnya belum diketemukan, makanya jalur pendakian di Kledung itu ditutup. Akhirnya gue bersama 4 rekan gue nih agak sedikit kecewa ya kan. Dari jauh-jauh hari gue udah merencanakan pendakian ke Sindoro, ternyata udah sampai base camp ditutup jalurnya. Di situ akhirnya gue gerak mundur lah ya kan, kita mundur lah. Rencananya mau naik Gunung Sumbing nih. Nah setelah kita sampai pinggir jalan ada salah satu tukang ojek lah, gue bisa katakan di situ tukang ojek. Dia menjelaskan ke gue sebenarnya Sindoro bisa mas didaki, tapi lewat Tambi. Jalur beda. Nah di Tambi kan gue nggak tahu ya kan, ini Tambi jalur mana ini kata gue. Gue sempat diskusi sama tukang ojek itu menjelaskan Tambi ini nanti mas naik bis ini turun ini, nanti setelah di pertigaan ini mas naik angkutan sewa lah ya kan. Kira setelah dapat informasi lengkap dari tukang ojek itu, gue mulai bergerak lah tuh ke Tambi. Mau nggak mau nih Pak, akhirnya gue muter balik lagi ya kan. Setelah gue menggali informasi dari si bapak tukang ojek itu,
Gua akhirnya ketemu lagi dong ke terminal sebelumnya gua dan mengambil jurusan bus arah Dieng. Nah, gue baru tahu kalau Tambi itu kalau kita lewat jalur Tambi ngambil jurusan busnya itu arah Dieng. Nah, setelah sampai di pertigaan, di sini gue kebingungan ya sama teman-teman gue nih. Anjir, nggak ada angkutan umum. Yang tadi sempat gue dengar, oh kita harus sewa nih, sewa angkutan umum atau jasa ojek setempat lah ya kan. Nah, kebetulan setelah sampai pertigaan itu ada salah satu truk sayur yang nawarin jasa nih. Mas mau kemana? Saya mau naik Sindoro. Lewat mana mas? Katanya lewat Tambi ada jalur pendakian. Ya udah, ngikut saya aja, nanti saya anterin ke salah satu sesepuh di sana lah. Setelah berjalan dia di dalam truk ya, dalam truk kita sempat di situ kayak gue nggak mau dianterin secara sia-sia, gue nurunin sayur-sayurnya yang di dalam truk itu nih, ngedrop ke rumah-rumah yang orang jualan sayur. Kayak gue ngedropin lumayan cukup lama pada saat itu ya kan. Setelah gue ngedropin sayur nih ke rumah-rumah warga, lumayan cukup lama. Akhirnya gue sampailah ke salah satu rumah sesepuh di sana. Di sini bisa gue katakan si Mbah lah. Gue nggak mau nyebutin namanya, gue sebut aja di sini Mbah ya. Nah, setelah gue dianterin ke rumah si Mbah ini, yang pertama gue lihat keadaan sekitar tuh kok katanya ada jalur pendakian tapi kok ini sepi banget. Sepi dalam artian kayak nggak ada aktivitas pendakian loh. Kayak ada base camp ya segala macam nggak ada. Di situ cuma berbentuk ya rumah si Mbah. Dan gue minta izin sama si Mbah itu. Setelah gue kulunwon lah ya kan, masuk, gue menjelaskan kepada si Mbah kalau gue ingin mendaki Gunung Sindoro pada keesokan harinya. Nah, si Mbah bertanya ke gue nih, loh mas kok lewat sini emang kenapa lewat Keledung? Gue jelaskan kalau di Keledung itu ditutup Mbah. Ada pendaki yang hilang dan sampai sekarang jasadnya belum diketemukan. Nah, si Mbah ini memang udah tahu karena memang si Mbah ini ikut dalam proses pencarian si pendaki itu. Setelah gue bercerita panjang lebar, si Mbah menjelaskan orang itu belum diketemukan selama 1 minggu mas. Jadi jasadnya itu diumpetin sama salah satu penunggu jin di sana lah. Jadi beberapa kali tim SAR naik turun gunung nggak ketemu tuh. Setelah itu Mbah sempat menjelaskan juga ke gua pada malam, pokoknya pada suatu malam ya kan, dia mendapat telepon gaib nih. Di sini gue berpikir, kok jin bisa nelpon ya kan? Iya. Dia menjelaskan seperti itu ke gua. Dia mendapatkan telepon gaib yang menjelaskan si jin ini ngomong, kasih kode lah ya kan, kalau mau tuh anak ditemuin, tolong sediain kepala kerbau, dibawa ke atas puncak Gunung Sindoro ya kan. Tapi si Mbah ini nggak mau, akhirnya terjadilah pertempuran nih antara si Mbah sama si jin ini. Pertempurannya katanya lumayan cukup lama si Mbah ini, dan akhirnya dimenangkan sama si Mbah. Nah, si Mbah langsung turun ke rumahnya, menyuruh timnya itu untuk ke salah satu titik yang dimana pendaki itu sebenarnya ada di balik batu. Kira bergeraklah tuh timnya dia, kira ketemu lah tuh pendaki. Dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Nah, gue datang ke Sindoro itu sebenarnya lagi proses kayak netralisir jalur loh. Karena belum lama, 2 hari sebelumnya lah ada pendaki yang hilang. Jadi memang jalur Keledung masih ditutup. Makanya gue ngambil ke jalur Tambi ya kan, dan Mbah sempat menjelaskan seperti itu. Dan akhirnya nih Pak, gue bermalam lah di rumah si Mbah. Di malam itu Mbah banyak cerita lah tentang Gunung Kembar Sindoro Sumbing ini, yang dimana Sindoro ini anak yang baik dan Sumbing ini anak yang nakal nih. Kenapa dinamakan Gunung Sumbing? Karena si Sumbing ini anak yang ini nakal lah. Kira bapaknya nabok si Sumbing ini bibir sumbing lah. Makanya dinamakan Gunung Sumbing. Mbah sempat menceritakan seperti itu ke gue lah pada malam itu. Banyak cerita kita di malam itu. Sampai pada akhirnya tibalah pagi. Di sini gue agak kayak down ya. Down dalam artian, gue naik gunung gak ya? Nah, gue sempet ngomong lagi ke si Mbah, saya agak nggak percaya diri lah mau naik Gunung Sindoro yang dimana statusnya masih ditutup nih. Otomatis kalau gue naik ya cuman gue doang nih, rombongan gue ya kan. Nah, si Mbah menjelaskan gue naik aja, nanti saya suruhannya dia nanti bakal ngejagain gue nggak tahu suruhan dia apa ya kan, nanti bakal gue jelasin lah ya. Nah, setelah akhirnya gue dapat wejangan dari si Mbah itu kalau gue bakal dijagain selama gue naik Gunung Sindoro, ya gue pede-pede aja sama teman-teman gue nih. Kira gue mulailah gerak jalan. Di situ kita melewatin perkebunan sayur mayur lah, sampai tiba di salah satu perkebunan teh. Jalur Tambi pada saat itu memang nggak ada pos
Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya ada apa nggak ya ada. Gua cuman dikasih patok-patokannya aja sama si Mbak, nanti setelah ada keluar dari perkebunan teh, barulah masuk pintu rimba. Gue dikasih mapping lah sama si Mbah itu. Ya udah gue jalanin aja. Nah, setelah di perkebunan teh itu kayak ada tempat buat pengampul teh. Di situ gue mulai rehat sekitar jam 2 siang lah, kalau kurang lebihnya jam siang lah pokoknya, gue lupa jamnya berapa. Nah, gue rehat di situ sama kawan-kawan gue, kita masak Indomie seperti biasa ya kan. Kita keluarin nih semua perbekalan kita yang ada di ransel. Nesting. Nah, lagi masak Indomie, kita emang jarak masak itu agak jauh-jauh nih, Fa. Lagi masak Indomie, tiba-tiba tuh nesting, air panasnya tumpah sendiri. Hampir ngenain teman gue nih, namanya si Botak, Sarif lah. Botak atau Sarif, ngenain dia. Si Sarif agak sewot kan pada saat itu, ngomong begini ke anak-anak. Woi, lu sengaja mau jatuhin ini nesting ke gua. Padahal jarak kita jauh-jauh. Dari situ sempat debat juga kan, karena memang air yang lagi panas-panasnya banget, Pak. Di itu keadaan lagi siang hari. Kita nggak tahu kalau nesting itu tiba-tiba jatuh, dan emang nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Ya udah, kita melupakan kejadian tersebut lah. Kira kita mulai bergerak kembali, sampailah di pintu rimba nih. Di pintu rimba memang nuansa magisnya luar biasa banget ya. Masuk hutan, anjir. Gila nih suasananya. Ngap, sunyi, lembab. Yang di situ gue rasain, gue langsung mengucapkan salam karena di situ gue sebagai leader. Kira kita mulai jalan kembali. Di tengah perjalanan, gue ngalamin, bukan gue sih, si Botak ini, si Sarip ini ngalamin kejadian yang aneh menurut gue. Jadi dia kayak orang bingung, resah, gelisah lah. Dia suka pindah posisi. Dia pertama posisi sebagai sweeper kan. Di situ dia panik tuh. Gue depan aja. Ngapa sih lu gitu? Kita di situ posisi benar-benar nggak tahu ya si Arif ngalamin kejadian apa, karena si Arif nggak ngomong. Gue depan. Setelah dia pindah, ya udah nih depan, jalan depan dia tuh. Nah tiba-tiba selang berapa menit dia pindah lagi tuh. Gue tengah deh. Kata gue, kenapa sih ini si Arif ya kan? Nah selalu begitu tuh sampai tempat camp. Tibalah kita di tempat camp itu sekitar jam 6 sore, menjelang maghrib, udah maghrib mungkin ya. Di situ gue ingat gue ngecamp di pos bayangan sebelum puncak, ada lembahan, gue ngecamp di situ. Di sini masih gue tanyain si Arif nih, lu kenapa sih Rip? Aneh banget lu selama perjalanan lu pindah-pindah posisi, terus muka lu juga kayak orang panik, keringet dingin ya kan, ditanya nggak mau jawab. Nah, kira setelah kita tempat camp, udahlah seperti biasa mendirikan tenda, bagi tugas, ada yang diriin tenda. Ya seperti biasa lah. Kita bagi tugas, malam kita sempat makan malam. Nah di tengah malam ini nih, habis kita makan malam, si Kumis mengalami kejadian yang aneh menurut gue. Kita lagi asik-asik makan malam nih, mau tidur ya kan. Kita udah pakai sleeping bag semuanya nih, mau tidur. Nah tiba-tiba si Kumis langsung keluar tenda tuh, kayak orang panik. Kayak kita juga tiba-tiba panik kan. Ini orang kenapa nih? Buka sleeping bag langsung tiba-tiba keluar tenda. Nah teman gue si Nardi langsung nyasin si Kumis ini, kenapa nih gelagat bubuknya aneh. Setelah disamperin sama Nardi, Kumis ngomong, gue ngeliat cewek cantik banget Blay. Tepatnya kurang lebih jaraknya nggak jauh dari tenda kita. Jadi memang di pendakian Sindoro pada saat itu bener-bener cuman rombongan gue doang. 5 orang. Nggak ada siapa-siapa lagi. Si Nardi langsung narik si Kumis, dan si Kumis ini kayak maksa nggak mau ditarik. Gue mau nyamperin si cewek itu. Tapi yang lihat si Nardi doang? Yang ngeliat si Kumis doang. Si Kumis doang. Si Kumis ngeliat si cewek lah, cantik, dia kayak mau nyamperin. Jaraknya emang si cewek itu nggak jauh dari tenda kita. Karena gue berpikir nggak ada siapa-siapa lagi, si Nardi berpikir waktu itu nggak ada siapa-siapa lagi, cuman kita doang. Akhirnya narik lah si Kumis. Ini anak udah nggak beres nih. Di dalam tenda, akhirnya kita sempat kayak apa ya, bertanya-tanya sama si Kumis. Dia menjelaskan si Kumis kalau gue bener-bener ngeliat cewek di depan. Cakep cuy, cakep banget gituin. Setelannya kayak pendaki gitu. Dia pengen nanyain si Kumis kalau, Mbak ngapain sendirian di sini? Jadi kayak iba lah, ngapain lu di luar malam-malam sendiri sini masuk tenda gitu. Tapi gua sama teman-teman gue ini benar-benar nggak ngelihat si sosok cewek itu. Si Kumis kayak maksain kalau gua ada lah cewek itu di depan. Udah akhirnya dinetralin si Kumis, udah lu ngaco lu, halu lu, nggak ada siapa-siapa di sini. Ya udah, dalam malam itu gua nggak bisa tidur sama sekali. Termasuk gua, Nardi, Mange, Marif buat jagain si Kumis ini. Takutnya dia tiba-tiba keluar tenda kan. Kita nggak tahu nanti kejadian di luar seperti apa. Sampailah tiba subuh nih, keadaan Kumis udah tertidur nih. Kita sempat bangunin karena kita mau summit ke puncak ya kan. Kita summit lah ke puncak. Nah sialnya mau ke puncak itu kabut pekat banget. Kabut pekat banget lah.
Jarak pandangnya itu benar-benar nggak kelihatan. Nanti gue kasih dokumentasinya, gue masih ada videonya itu benar-benar nggak kelihatan. Anehnya di sini kayak lu ngobrol jarak 2 meter lu sama teman itu nggak kedengeran. Itu aneh banget menurut gue. Gue sempat nyuruh si Arif, Rip, jangan lupa bawa nesting. Dia nggak denger, sampai gue teriak-teriak, nesting jangan lupa bawa. Terus dia nyamperin gue, lu ngomong apaan sih? Anjir lu, jarak deket banget nggak denger juga. Tuh mulai aneh, kita akhirnya nggak summit pada pagi itu, nunggu kabut hilang tuh. Di situ gue ada videonya juga, gue sempet nabun juga kan, nabun aja dulu lah. Kira kabut mulai hilang lah tuh sekitar jam 8 pagi. Kita bergeraklah ke puncak. Di puncak nggak terjadi hal apa-apa. Biasalah kita have fun, foto-foto, melupakan kejadian yang dialami Arif dan Kumis. Kumis juga melupakan kejadian yang aneh lah pada malam itu sama halnya si Sarif. Nanti Sarif bakal gue jelasin kenapa dia ini ya agak risau bingung selama pendakian tuh pas naik. Nah setelah kita foto-foto di puncak, akhirnya kita mulai bergerak kembali ke tempat camp area kita untuk memutuskan turun nih. Sampailah di tempat camp area itu sekitar jam 12 lah, mau zuhur lah kita sampai di camp area. Kita santai-santai, makan siang. Nah si Kumis mengalami kejadian yang sama. Dia melihat salah satu sosok perempuan yang dilihat tadi malam. Yang gue bisa katakan yang bisa ngeliat cuma dia doang. Teman-teman gue tuh nggak ada yang bisa ngelihat. Sampai gue rame-rame nih pikir nih orang aneh nih, nggak ada siapa-siapa padahal di sini ya kan. Akhirnya ditarik lagi tuh sama Sinardi. Kumis ini sebenarnya kerabat dekatnya Sinardi lah, nggak teman dekat gue nih yang rame. Jadi Kumis diajak sama Sinardi buat pendakian Gunung Sindoro pada saat itu. Ditarik lagi Kumis sama Nardi, lu ngapa sih ngaco banget dari tadi malam? Ada cewek cuy, kita nggak bisa ninggalin. Dia jelasin kita nggak bisa ninggalin, kita harus tarik tuh cewek ke rombongan kita. Dia benar-benar sendiri kondisinya di tempat yang sama. Tapi anak-anak lagi-lagi benar-benar nggak bisa ngelihat apa yang dia lihat. Akhirnya disadari sama anak-anak, udah di sini nggak ada siapa-siapa, cuman kita doang. Lu jangan aneh-aneh. Tapi si Kumis kayak ngerasa masih penasarannya ada loh selama perjalanan. Di situ gua nggak mau berlama-lama. Setelah makan siang kita packing langsung turun tuh. Sialnya pas turun cuaca buruk, kabut lagi. Jarak pandang sama hal yang gua summit itu. Jarak 1-2 meter tuh jarak kita udah nggak kelihatan lah. Kita sempat mengalami frustasi ya kan. Udah kita break dulu di sini nunggu kabut hilang, tapi kabutnya nggak hilang-hilang. Datang seekor burung jalak nih. Terus gue kayak flashback apa yang dikatakan si Mbah. Nanti kamu tenang aja, saya kasih penjaga buat kamu. Jadi burung jalak itu pas gue lagi break dia ikut break nih. Terus tiba-tiba, jalan, dia langsung kayak ngasih petunjuk jalan loh. Tak. Ya udah tuh gue ikutin burung jalak sampai turun lah. Ikutin burung jalak sampai turun. Di tengah perjalanan si Mange ini kakinya kram. Akhirnya kita memutuskan untuk break lagi. Burung jalaknya itu tetap break. Jadi kita kayak dituntun burung jalak sampai turun. Dalam keadaan kabut parah. Tebel banget. Jarak pandang tuh ya 2 meter lah. Itu bener-bener parah kabutnya. Gila sih. Kalau biasanya disebut tuh kalau kabut di Sindo tuh pedut. Banyak lah kejadian-kejadian yang pendaki hilang karena si pedut ini. Si Mange kakinya kram. Akhirnya kita sempat ngeres dulu nunggu keadaan normal kembali kan si Mange. Kita mulai bergerak kembali turun nih. Itu kurang lebih gue masih inget banget menjelang sore. Nggak tahu abis asar atau mau mendekati maghrib. Udah gue nggak ngelihat jam sama sekali. Pikiran gue ya gue harus turun sampai base camp. Kita turun jalan kembali. Si Mange lagi-lagi tersandung batu. Sampai akhirnya kakinya cedera di sini. Masih ada bekas lukanya. Dia mengalami jahitan sampai 10 jahitan. Kena batu kerikil gede lah si Mange ini. Yang dijelaskan sama si Mange sebenarnya dia kayak nggak terjatuh ke sandung. Jadi dia kayak ada yang jorokin dari belakang. Di situ gue berempat panik dong ngeliat teman gue jatuh tiba-tiba gitu, terus ngeliat keadaan lukanya yang di kakinya itu dalam banget. Gue sampai ngeliatnya tuh kayak luka dalam tuh kayak dalamnya ada putih-putih kayak tulang gitu. Sampai kelihatan. Sampai kelihatan itu pendarahannya sangat luar biasa ya. Gue sampai pakai baju tuh darahnya sampai full darah semua. Dan harus gue paksa, harus gue gue rangkul rame-rame sama anak-anak. Kita turun sangat lambat banget pada saat itu sampai akhirnya kita sampai di base camp itu. Nggak sampai base camp sih, setelah kita keluar dari perkebunan teh kan udah jalan raya tuh, jalan raya menuju base camp, jalan warga lah ya, perkebunan. Kita minta pertolongan sama warga setempat lah untuk bawa si Mange terlebih dahulu ke base camp.
bukan base camp, tempat Mbah lah ya. Di situ gue kadang bener-bener panik, yang dimana kondisi teman gue bener-bener parah juga kan. Sampailah tempat Mbah, si Mangga ini langsung dibawa ke satu klinik, dijahit lah tuh. Kita makan waktu lagi sehari lagi dong. Kita nggak langsung memutuskan untuk turun pada hari itu juga sampai ke kota. Kita bermalam lagi lah di rumah Mbah. Di sini gue sempat cerita-cerita juga ke Mbah kalau gue mengalami kejadian yang di luar batas nalar gue bersama teman-teman gue nih. Salah satunya si Arif. Si Arif ini melihat sosok perempuan sama halnya yang dilihat sama si Kumis ini. Jadi kita flashback tuh cerita. Kumis melihat sosok perempuan yang memakai baju hijau bersetelan pendaki sama halnya sama si Arif. Tapi yang dilihat sama si Arif ini mukanya ceweknya ini hancur berantakan. Jadi dia cuma menundukkan kepala yang ditutupi sama rambut. Terus si Arif karena penasaran, ini cewek sempet dia kayak ngelihat matanya ada di sini. Pokoknya berantakan lah, kemana-mana tuh raut wajahnya. Tapi dengan setelan yang sama apa yang dilihat si Kumis, pakai baju hijau juga. Kita sempat menceritakan kan di rumah Mbah, dan gue sempat cerita juga ke Mbah kalau ada burung jalak yang nuntun gue sampai turun ke bawah. Nah, si Mbah menjelaskan itu suruhan saya katanya. Karena saya melihat kalian itu pas turun kabutnya parah banget dan ngeri kenapa juga kata Mbak, makanya suruhan saya suruh ke atas untuk nuntun kalian. Kurang lebihnya seperti itu loh Pak. Oke, itu adalah cerita dari Bang Indra selama di pendakiannya. Oh iya Bang, gue mau nanya nih, tadi kan ada korban yang meninggal tuh. Lu bilang Mbah sama jin berantem ya? Nah berantemnya itu gue nggak ngerti antara manusia sama jin itu berantemnya kayak gimana? Oke, di sini gue bakalan menjelaskan. Sebelumnya gue sangat turut berduka cita banget ya buat si pendaki ini, dan cerita gue ini bukan menyinggung dari sisi keluarganya nih, enggak. Gue cuman membagi pengalaman gue aja. Kenapa sih Mbah bisa ribut sama si penunggu jin ini? Gue nggak tahu. Gue sebagai orang awam yang nggak bisa ngelihat kejadian-kejadian di luar batas nalar gue lah. Hal gaib, mistis segala macam gue nggak bisa ngerasakan hal itu. Tapi si Mbah menjelaskan seperti itu ke gue, kalau dia berantem, ribut, pertempuran sama penunggu jin yang menyembunyikan jasad si pendaki itu. Yang pada akhirnya jin ini meminta kepala kerbau ya kan, tapi ditolak sama si Mbah. Dan setelah turun gunung, Mbah menjelaskan kepada timnya untuk naik bergerak ke atas kalau si jasad pendaki itu ada di balik batu. Dan pada akhirnya ketemulah pendaki itu. Terus pas lu mau mulai naik gunung nih, lu kan tahu tuh gunung itu lagi ditutup ya karena ada korban. Tapi lu kenapa ya nekat gitu buat naik ke gunung itu? Sebenarnya sih nggak nekat ya, Fa ya. Jadi memang kebetulan pada saat itu gue memutuskan untuk mundur dan pengen naik Gunung Sumbing yang di sebelahnya nih. Tapi ketemu salah satu warga setempat lah yang menjelaskan kalau lu mau naik Gunung Sindoro, bahasa kasarnya nih ya, bahasa kita sehari-hari, ada jalur. Nah, tapi lewat Tambi. Di situ gue dikasih informasi yang tadi telah gue ceritakan juga ya kan. Ya udah akhirnya gue bergerak ke Tambi. Dan di Tambi kebetulan ketemu sama si Mbah ini. Sebelumnya gue sangat terima kasih banget buat Mbah. Kalau misalnya cucunya, anaknya atau siapapun yang nonton video ini, gue sangat berterima kasih banget. Di situ welcome banget Mbah sama kita orang nih. Gue dijagain sama dia, gue jelasin sama dia mapping track jalurnya seperti ini. Akhirnya gue jalanin lah pendakian Sindoro pada saat itu. Tadi kan lu bilang dua temen itu ngeliat sosok perempuan ya, si botak dan si kumis. Kalau si botak kan dia kayak agak gelisah gitu ya, mondar-mandir. Tapi si kumis itu kayak mau marahin si cewek itu ya. Sebenarnya mereka berdua itu ngeliat sosok kayak gimana sih, perempuan yang kayak gimana gitu? Yang tadi udah gue jelasin di cerita ya, kalau si botak dan si kumis ini melihat salah satu sosok perempuan yang dimana berpakaian yang sama, memakai jaket hijau, setelannya pendaki. Namun raut wajah yang dilihat si Arif atau botak ini mukanya berantakan, Pak. Kayak matanya ada di sini, hidungnya ada di sini, pokoknya berantakan lah. Si Arif menjelaskan seperti itu. Beda halnya sama si kumis. Kalau kumis melihat si perempuan ini kayak duduk termenung gitu. Kenapa si kumis pengen nyamperin tuh perempuan, pengen ngajak dia ke dalam tenda. Tapi kita semua nggak ada yang ngelihat si perempuan ini. Jadi kita memandang si kumis, ini aneh orang nih. Bukan aneh ya, di situ gue benar-benar juga posisi takut lah. Nah, si kumis kenapa dia menjelaskan pengen narik tuh cewek, pengen nyamperin tuh cewek, karena dia merasa kayak iba, kasihan tuh cewek diam sendiri malam hari, pengen ditarik kumis ke dalam tenda. Tapi pada saat itu gue bener-bener
sama teman gue tuh nggak ngelihat si cewek itu. Jadi gue berpikir kalau di kumis ini udah di luar batas nalarnya dia lah. Di situ gue sempet sama teman-teman gue benar-benar panik, takut, wajar lah, manusiawi ya kan, melihat keadaan teman gue si kumis seperti itu. Di pendakian Sindoro ini memang menurut gue gokil ya. Gue mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar gue ini nggak diduga-duga, dan sebenarnya nggak mau juga. Siapa yang mau sih naik gunung ngerasain hal kayak gitu? Nggak ada yang mau, Pak. Tapi kenyataannya pada saat itu gue ya mengalami hal seperti itu, sampai gue dituntun sama burung jalak, yang dimana burung jalak itu adalah pesuruh dari si Mbah ini, dan itu nggak disangka juga kan, mengalami kabut pekat yang dimana gue ngomong jarak 2 meter nggak kedengeran sama teman gue si botak. Ini aneh banget sih menurut gue. Sampai pada akhirnya kejadian-kejadian si Mange mengalami luka di kakinya, dan itu nggak ada yang mau lah. Semua orang nggak ada yang mau naik gunung sampai celaka gitu, nggak mau. Mungkin dari Bang Indra ada pesan-pesan buat teman pendaki? Pesan-pesan ya, Pak ya. Ini pesan-pesan gue sama halnya kayak yang gue sampaikan di channel gue nih. Attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada perlu banget kalian jaga. Nggak cuma di gunung, di jalan raya, dimanapun kalian berada haruslah dijaga. Sama kayak teman gue merasakan kejadian yang di Sindoro itu, kakinya sampai luka ya kan, lukanya ini sangat serius banget. P3K nih penting banget, apalagi dalam kegiatan di alam bebas. Walaupun sifatnya P3K itu kayak apaan sih ya kan, kecil lah, tapi kalau mengalami kejadian apa yang dirasakan teman gue ini penting banget di situ. Sampai pada akhirnya gue kehabisan perban, akhirnya memakai baju ya kan, dan itu memang stok perban gue dikit banget namanya P3K yang ukuran kecil, dan perlu banget disiapkan sih setiap pendakian gunung. Oke teman kisah, itu adalah kisah cerita dari Bang Indra tentang di Gunung Sindoro. Hikmah yang dapat diambil adalah tetap jaga attitude dimanapun berada. Oke Bang Indra, thanks ya. Thank you, Pak. Sudah meluangkan waktunya di channel Kisah Pendaki. Oke teman kisah, jangan lupa ditonton channel Kisah Pendaki, dan jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, and share. Bye.